Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita bertawakal. Kita menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi detik ini, marilah kita bertawakal, bertafakur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebaskan pikiran kita, hati kita dari dunia. Marilah kita fokus dengan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang diciptakan kemudian akan kembali kepadanya. Puja dan puji serta syukur kita dalam bentuk pengabdian kita kepada Allah, marilah sama-sama kita perlihatkan kesungguhan hati kita, kesungguhan lahir kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu milik Allah diciptakan dari Allah, berasal, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jumat kita menjadi Jumat yang barakah, Jumat yang melahirkan kebaikan-kebaikan kita. Semoga Allah menerimanya dan memberikan ganjaran pahala kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin.
Selawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah, semoga dicurahkan kepada Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan bagi umat manusia yang telah menuntun, membimbing kita dari alam yang gelap gulita, dari arah yang tidak tahu kita tuju dalam perjalanan hidup ini, mazra'atul akhirah, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, tentunya dengan berpedoman kepada kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabiullah Nabi Muhammad SAW berupa hadis yang telah beliau tinggalkan. Taraktu fikum amrayn lam tudillu ma in tamassaktum bihima kataballah was sunnatur rasul. Telah aku tinggalkan dua pusaka sebagai pegangan hidup untuk kamu semua. Sekiranya kamu tetap berpegang teguh kepada keduanya, mengambilkannya sebagai pedoman petunjuk dalam kehidupan, lan tudillu, tidak akan memberikan kesesatan kepadamu, artinya memberikan keselamatan. Dua pusaka itu Al-Quran dan sunnah Rasul berupa hadis yang telah beliau tinggalkan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Khatib mengajak, menghimbau kepada kita seluruh jemaah yang hadir, marilah kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terhitung jam kita sudah berada pada bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mencontoh kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berdoa kepada Allah untuk diperkuatkan iman dan Islamnya, selalu dicurahkan rasa aman dan nyaman dan keselamatan terhindar dari berbagai macam mara bahaya demi memasuki bulan Ramadan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berdoa kita kepada Allah, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan berkahi kami di bulan Sya'ban dan berkahi kami di bulan Ramadan. Hantarkanlah kami, sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Jumat kali ini, khatib ingin menyampaikan sebuah hadis yang sahih. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, disahihkan, dibenarkan oleh Al-Albani fi Sahih Al-Turmuzi. Hadis Bukhari dan Muslim, di mana di awal Ramadan, hari Jumat, di kala itu Nabi Muhammad menyampaikan khutbah dalam sholat Jumat. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki anak tangga
Mimbar tersebut sebelum Nabi Muhammad sampai pada tangga yang ketiga tempat beliau berdiri menyampaikan khutbah, Nabi Muhammad membacakan amin, amin, amin. Bagaimana substansi redaksi hadis tersebut? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar falamma raqiyat darajatal ula qala amin summa raqiyal saniyata faqala amin summa raqiyat salisata faqala amin faqalu ya Rasulullah sami'naka taqulu amin salasa marrat qala lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam faqala syaqiya abdun adaraka Ramadan fansalaha minhu walam yughfar lahu fakultu amin summa qala syaqiya abdun adaraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah fakultu amin summa qala syaqiya abdun zakirta indahu walam yusalli alaika fakultu amin. Ukhrijahu Ibnu Khuzaimah wa sahihahu Albani fi sahiha Turmuzi. Artinya dari Jabir radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki mimbar tempat berkhutbah, ketika beliau naik ke anak tangga pertama, kedua dan ketiga, beliau mengucapkan amin. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau berkata amin, amin, amin. Nabi Muhammad menjawab, ketika aku menaiki tangga pertama, malaikat Jibril berdoa. Malaikat Jibril berkata, apa doa malaikat Jibril? Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun berkata amin, kata Rasulullah. Kemudian Jibril berkata lagi, berdoa lagi, celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Amin, kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, bacaan amin Rasulullah. Ketika itu Jibril berdoa, celakalah seorang hamba jika namamu disebut ya Muhammad, mereka tidak berdoa, mereka tidak berselawat kepada. Inilah hadis riwayat Ibnu Khuzaimah
disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Tirmizi. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dari hadis ini mari kita petik, kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran. Salah satu bulan yang dirindukan oleh umat Muhammad, yang dicintai, dengan bulan tersebut bertaburnya kebaikan-kebaikan, rahmat Allah turun, keberkahan, ampunan Allah, maghfirah, kemudian pembebasan, pembakaran dosa kita selama hidup di atas dunia itu hanya ada di bulan Ramadan. Apalagi Ramadan mempunyai yang namanya Lailatul Qadar. Melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan amalan padanya di malam Lailatul Qadar lebih baik beramal dari 1000 bulan. Tidak ada di dalam bulan lain. Makanya Rasulullah SAW mendambakan kehadiran Ramadan yang kita idamkan, yang kita cita-citakan, yang akan kita tuju dan akan kita raih. Namun sayang, beribu kali sayang bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang hadir, ternyata malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, celakalah, mampuslah, celaka, binasalah orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi tidak menjadikan bulan tersebut sebagai bulan pengampun dosanya. Artinya apa bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin? Bulan yang mulia ini sebaik-baik kita, orang, makhluk atau hamba Allah yang beriman tersebut, tentunya mempuasai bulan ini. Rugi besar kita. Ramadan datang, dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Kenapa demikian? Barangkali sebagai sebab kita tidak berpuasa. Kita meremehkan, menganggap enteng perintah Allah. Padahal rahasia, apapun bentuk yang dihimbau, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, hambanya, tentu mengandungkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Dan segala sesuatu bentuk urusan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya ada keburukan-keburukan atau dampak-dampak yang tidak baik terhadap diri kita. Makanya dilarang kita melaksanakan. Yang diperintah ada kebaikan untuk kita. Salah satu kebaikan Ramadan tersebut, mempuasai bulan Ramadan tersebut, tak lain dan tak bukan dimaafkan kesalahan kita, diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita yang telah berlalu. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, maka bulan ini sangat diidam-idamkan, sangat didamba-dambakan. Jangan sampai kita lewatkan. Kita tidak ingin ada lagi dari masyarakat kita yang tidak berpuasa. Ingin kita berpuasa semua. Kalau memang puasa tersebut memberatkan, janganlah dianggap enteng perintah Allah. Jangan dianggap enteng syariat Allah. Jangan ada orang berpuasa sedang menahan haus dan lapar, sedang dalam beribadah, kita seenaknya saja makan dan minum atau merokok sepanjang jalan. Jangan sampai seperti itu. Pelihara etika kita, hubungan baik kita dengan sesama manusia. Ini yang pertama. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, penuh keyakinan dan perhitungan, wahtisaban, perhitungan dengan ilmunya, ikhlas semata karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Man qama Ramadan, barang siapa mendirikan malam daripada malam Ramadan, artinya sholat tarawih, sholat malam pada bulan Ramadan, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa, seperti itu juga seiring dengan hadis yang pertama tadi, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Yang tidak kita inginkan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamuhu ilal ju' wal atas. Jangan sampai kita seperti hadis yang ini. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, kata Rasulullah, bagi mereka tidak ada mendapat apa-apa dari puasa yang ia laksanakan, kecuali hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Jangan seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, doa malaikat Jibril tadi, celakalah manusia apabila mendapatkan orang tuanya, ibu bapaknya bersamanya hidup, selalu hidup bersamanya, hadir bersamanya, atau salah seorangnya hadir, yang satu lagi sudah meninggal dunia, tetapi dengan kehadiran orang tuanya bersamanya tidak menyebabkan ia masuk surga. Artinya apa, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin? Jangan menjadi seorang anak yang durhaka kepada orang tua kita. Ridallahu fi ridal walidain. Ridha Allah berada di ridha orang tua kita. Maka sebelum Ramadan ini disunnahkan bagi kita, umumnya kita yang laki-laki, untuk bertahap, membersihkan diri, meminta keridhaan, meminta maaf, restu dari orang tua kita, karena kita akan memasuki bulan suci. Ingat, pada prinsipnya sesuatu yang suci akan bisa dimasuki oleh sesuatu yang suci pula. Saling maaf memaafkan kita, terutama kepada kedua orang tua kita, istri kepada suaminya, anak kepada orang tua ibu bapaknya, tetangga dengan tetangga, kerabat harus saling merilah-merilahkan. Karena ini bulan suci. Bulan suci akan menerima sesuatu yang bersih dan suci. Jangan kita menjadi anak yang durhaka, bapak-bapak. Oh, orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara kami ingin berbuat baik? Ya Ustaz, kirimkan doa. Allahumma firli zunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kirim doa. Nah, kiriman doa, mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal itu, ini yang merupakan sunnah. Ini yang disyariatkan. Akan tetapi kalau sekiranya kita berwakaf, bersedekah, memberikan ini begitu untuk orang tua saya demi kebaikan, itu boleh-boleh saja. Tetapi yang disebutkan kebaikan seorang anak kepada orang tuanya itu tak lain dan tak bukan selalu ingat kepada orang tuanya, sekalipun sudah meninggal, dalam bentuk kiriman doa untuk keselamatan orang tua kita. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Allah sudah memerintahkan kepada kamu supaya menyembah selain daripada Dia. Selain, jangan menyembah hanya kepada Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Sekiranya mereka berada bersamamu dalam keadaan susah, letih, sudah payah, tua bangka, janganlah sekali-kali kamu mengatakan janganlah sekali-kali. Dan hendaklah kamu berkata wa qul lahumā qawlan karīmā. Hendaklah kamu berkata perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Jadilah kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita untuk mendapat restu dan ridhonya, karena ridha Allah berdasarkan keridhaan orang tua kita. Yang ketiga, celakalah bagi orang yang apabila
namamu, nama Nabi Muhammad disebutkan, mereka tidak mengucapkan salawat dan salam atau doa kepadamu ya Muhammad. Amin, kata Nabi Muhammad. Jadi berselawat itu bapak-bapak itu wajib hukumnya apabila nama Nabi Muhammad disebutkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, nabi-nabi dan rasul-rasul berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini kembali mengingatkan kita, memberikan spirit, dorongan, stimulasi dari dalam diri kita, bagaimana kita bersungguh-sungguh berupaya dan berusaha untuk dapat mempuasai bulan suci Ramadan tahun ini. Mana tahu barangkali Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir oleh Allah kepada diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yusirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajaz. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa zikril hakim walhamdulillahi rabbil alamin.